Yo guys, welcome back to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai perspektif yang sedikit berbeda dari berita-berita yang lainnya ya. Saya ingin melihat ini dari sudut pandang kripto yang dikejar habis-habisan. Jadi makanya temanya hari ini adalah terlalu fokus mengejar bank yang terkait dengan kripto, malah mereka ini collab sendiri teman-teman dan kelimpungan sendiri. Terutama pemerintah di Amerika Serikat ini dan the Feds-nya itu teman-teman ya. Dan kali ini akan kita bahas secara lebih detail di sini mengenai beberapa data ataupun fakta serta news yang berkaitan dengan hal tersebut teman-teman. Dan juga terakhir ada tentang kita bahas ini nanti itu tentang XRP dan kenapa XRP ini kuat dia dibandingkan dengan perbankan tradisional. Ya, itu akan kita bahas di sini teman-teman ya. Oke, dan sekarang ini kita akan bahas sedikit mengenai keadaan market kita ya teman-teman. Ini memang di luar ekspektasi saya ya. Di awal minggu ini kalau kita lihat memang gelagatnya itu di akhir minggu itu dia agak-agak sideways di sana dan memang sepertinya akan ada dimain-mainkan untuk naik sedikit ya. Jadi kenaikannya itu sampai 10% itu lumayan besar menurut saya untuk market cap dari secara keseluruhan ya untuk Bitcoin ini, dan sekarang ini udah ada koreksi dikit ya jadi 8%. Dan untuk market cap ini 1,06 triliun teman-teman, dia terjadi kenaikan. Sebelumnya itu di angka 900-an miliar ya. Dan ini bagus. Hanya saja please jangan FOMO ya dengan kejadian seperti ini. Tetap lakukan riset kalian secara mandiri karena bisa saja ini jangan-jangan kayak pancingan kayak gitu kan. Kita tidak tahu apakah ini akan sustain terus dia akan naik. We don't know guys karena keadaan makro ini masih belum baik-baik saja. Oke, dan sekarang ini kita fokus ke yang saya katakan tadi bahwa mereka ini terlalu fokus mengejar bank-bank yang terkait dengan kripto. Karena ini sesuai juga dengan apa yang saya sampaikan di beberapa video saya yang saya katakan bahwa Amerika ini memang sengaja ingin memotong jalur uang itu supaya tidak masuk ke kripto teman-teman. Itu yang saya curigai, dan Changpeng Zhao pun sampai geram, bahkan dia menyatakan pindah aja nih uang ini ke dolar, dari dolar maksud saya ke mata uang lainnya, bisa pakai Singapura dolar, bisa pakai mata uang lainnya, uang Cina ataupun rubelnya Rusia mungkin kan seperti itu teman-teman ya. Meskipun kita tahu ya di Rusia dia sudah di-ban sih sebenarnya Binance ini. Tetapi kan anything happens right. Dan dari unusual ways di sini teman-teman ya. This week katanya dia di sini 3 bank itu failed, gagal, bangkrut, hancur, lebur semuanya teman-teman. Dimulai dari Silvergate, kemudian Silicon Valley Bank, kemudian Signature Bank. Kemana mereka akan cari uang untuk mengatasi 3 bank besar ini teman-teman? Menurut kalian kemana? Kalau saya sih selalu yakin ya bahwa ada kemungkinan printer akan dinyalain lagi nih. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman ya, memang mereka ini mengejar bank-bank yang berkaitan dengan kripto ya. Jadi dari Silicon Valley, kemudian Silvergate, dan sekarang ini Signature Bank. Memang sepertinya dicekik ya semuanya itu supaya tidak bisa masuk uang ke kripto dan agar CBDC yang mereka ciptakan nanti itu tidak ada saingannya. Kayaknya seperti itu ya, memang jelek sih pemikiran ke arah sana ya, dan kayaknya itu benar gitu kan. Kemudian teman-teman ya, di sini ada yang menarik lagi mengenai Coinbase ya, Coinbase Coin. Jadi Coinbase ini ternyata dia punya balance di Signature Bank teman-teman, 240 juta dolar teman-teman. Selain itu dia juga punya kaitan dengan SVB, Silicon Valley Bank teman-teman, karena dia itu sudah partner dengan SVB itu sejak 2014. Jadi dia ada kepemilikan saham bersama di sana atau semacam kerjasama lah seperti itu ya. Jadi kalau memang jatuh SVB kan otomatis Coinbase juga akan terkena dampaknya, termasuk juga yang akan kita bicarakan di sini, Ripple juga ternyata teman-teman ya. Oke, dan sebelum kita membahas Ripple di sana, kita bahas dulu yang di sini ya. Ini mengenai kejatuhan SVB itu, bahkan dia akun Twitternya yang official itu Financial, SVB Financial itu hilang teman-teman, dihapus. Kemudian websitenya juga service unavailable. Parah. Ini semakin parah teman-teman. Tetapi untuk orang-orang yang invest di kripto teman-teman, dengan cash kita yang masih ada sedikit-sedikit itu tidak apa-apa teman-teman. Karena kita bisa beli banyak altcoins yang bagus ataupun menyicil Bitcoin yang bagus dalam kondisi yang seperti ini. Kita lihat ke depannya. Jangan hadang pisau jatuh dulu deh. Kita lihat dulu seperti apa ke depannya teman-teman. Kemudian ini ya yang saya katakan mengenai Amerika yang rencananya tidak ingin membail out bank-bank yang bangkrut ini teman-teman. Dan besok ini Biden ini akan memberikan speech mengenai banking crisis tomorrow morning.
Begitu juga dengan Jerome Powell juga sepertinya akan berbicara di sana. Dan meskipun di video saya yang sebelum ini, saya mengupdate sebuah berita yang menyatakan bahwa Sekretaris Keuangan Negara, Janet Yellen itu menyatakan bahwa dia akan mencoba cari cara lain untuk mengatasi krisis perbankan yang ada di Amerika Serikat ini dengan cara tidak membail out mereka. Karena memang ya teman-teman ya, kalau kita berpikir secara normatif ya, itu bisa kita sebut sebagai moral hazard lah kita bilang ya. Ini berbahaya karena kalau semua bank ini melakukan hal-hal yang demikian ya, sembarangan mereka manajemennya, kemudian begitu dia kolaps, dia tinggal bilang ke negara, kita ini kolaps, bantu kita dong kalau kalian tidak mau ada krisis yang lebih besar terjadi kepada rakyat kalian. Memang itu berbahayanya. Jadi saya paham dengan apa yang disampaikan oleh Janet Yellen di sana. Tetapi teman-teman, dengan terjadinya hal-hal seperti ini, mau kemana lagi mereka cari dana seperti itu kan? Kemudian tidak sampai situ, ada satu lagi di sini yang masih unik ya mengenai kejadian ini ya. Saya gatal gitu ingin sebut nama Jim Cramer di sini teman-teman ya. Karena Signature Bank ini kan bangkrut nih bersamaan dengan Silvergate kemudian SVB ya. Dan dia pernah menyatakan seperti ini di April tanggal 12 2022, Jim Cramer menyatakan bank yang bagus untuk investable bank, stok ya, saham sorry. Jadi untuk stok yang bagus untuk diinvestasikan. Yang nomor satu teman-teman, Signature Bank, dan akhirnya tumbang. Buset Jim Cramer, kena aja dia inverse-nya. Memang dia pakar banget kayaknya di bidang itu ya teman-teman. Kemudian di video yang sebelumnya juga saya katakan ya mengenai CEO dari Silicon Valley Bank itu yang menjual saham di last minute lah, kita bilang last day lah ya, beberapa hari sebelum collapse terjadi atau failure terjadi ya. Sekarang ini Kongres Ro Khanna itu menyatakan bahwa CEO Greg Becker ini harus mengembalikan gains, penghasilan atau profit dari penjualan stock sale-nya dia yang terakhir itu, yang sebesar 3,57 juta dolar tersebut teman-teman, sebelum collapse-nya bank itu ya. Ya ini kan untuk meringankan ya, supaya bisa mengembalikan uang nasabah teman-teman. Kemudian inilah yang ingin saya katakan di sini mengenai Anthony Pompliano ya, bahwa bagaimana kita memprediksi hal-hal seperti ini kayaknya memang semakin jelas ya, bahwa printer itu akan dinyalakan teman-teman. Dan kita akan lihat bahwa ini memang akan memicu kenaikan harga di dalam beberapa waktu ke depan apabila ini benar terjadi. Karena tidak ada cara lain menurut saya ya, atau mungkin ada cara lain mereka kuras semua uang-uangnya, tapi kayaknya uang yang dari mereka itu udah terkuras semua ini teman-teman ya. Karena di sini Goldman Sachs ini memprediksi the Fed ini tidak akan menaikkan suku bunga, bahkan kemungkinan menurut saya di sini dia akan kasih likuidasi ke bank-bank yang bangkrut itu teman-teman. Dan apa yang akan terjadi? Jangka waktu yang lama inflasi ini akan semakin sulit diatasi teman-teman. Tetapi kita punya pilihan sekarang, jika sebelumnya kita punya pilihan seperti silver, emas, aset portofolio yang lainnya ya yang tidak berkaitan dengan saham volatil ataupun keuangan teman-teman. Sekarang kita ada Bitcoin, kripto untuk menjadi pelindung nilai kita. Dan teman-teman silakan berpendapat ya di sini di kolom komentar ya, seperti apa Amerika ini akan mencoba menyelamatkan negaranya dari krisis ataupun dari bank-bank yang sudah krisis tersebut. Karena kalau kita lihat ini dari financialbusiness.com, sepertinya mereka akan tetap menyelamatkan duit nasabah itu entah dengan FDIC yang 250 ribu dolar. Kalau uang kita di bawah 250 ribu dolar itu kan bisa enak tuh tarik. Tapi kalau kita kaya, misal nih 1 juta dolar atau 1 miliar dolar, itu kan nggak mungkin bisa dibalikin oleh si FDIC ini teman-teman. Kemudian teman-teman di sini saya ingin membahas mengenai kondisi Ripple ya di sini. Ini saya ambil dari David Joe Calsworth ya, CTO-nya Ripple. Dia menyatakan ya bahwa Brad Garlinghouse telah membuat semacam statement singkat ya untuk meringkas mengenai exposure-nya Ripple terhadap SVB ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya bahwa memang Ripple ini punya exposure ataupun balance ya di SVB, tetapi menurut dia itu tidak mengganggu operasional Ripple karena uang-uang yang ada dari Ripple ya, USD yang dimiliki oleh Ripple itu sudah ada di global sekarang ini, di bank-bank yang lainnya. Jadi dia nggak fokus hanya di SVB ini saja teman-teman. Dan dia di sini pun menyatakan ya bahwa memang ironis kejadian-kejadian di sistem perbankan tradisional seperti ini karena dia tidak punya jaringan-jaringan. Dan terutama mereka tidak punya dana backup ketika terjadi bank run. Dan sebenarnya ini bukan salahnya
nasabah ya ataupun sistem ya, tetapi kayaknya memang salahnya orang-orang perbankan yang memutar uangnya nasabah untuk mendapatkan gains di bank yang lain, mendapatkan gains di tempat yang lain, dan akhirnya begitu terjadi penarikan massal ya, mereka sebut itu bank crash, nggak punya lagi mereka uang, mau kemana lagi mereka cari, dan akhirnya mereka menyatakan diri sebagai bank yang collapse bangkrut, padahal itu adalah ulah mereka sendiri teman-teman. Tetapi ada pertanyaan yang unik di sini ya mengenai Ripple di sini, sekalipun Ripple ini tampaknya tidak terlalu terganggu ya dengan kejadian-kejadian bank ini, karena menurut saya kan Ripple itu sudah menjadi semacam bank lah sekarang ini ya untuk di dunia ini, dengan jaringan Ripple Nets-nya dia ada di Jepang, ada di Amerika Latin, bahkan di Eropa, seperti itu teman-teman ya. Kemudian ada yang unik di sini yang bertanya adalah berapa exposure dari XRP itu ke Silicon Valley Bank. Dan sayangnya di sini teman-teman masih belum ada kejelasan dari mereka ya. Dan menurut saya kita tunggu sajalah seperti apa statement yang akan keluar dari timnya mereka ini nanti ya. Yang walaupun menurut berita di sini banyak ya komunitas XRP yang ada juga yang gugup dan ada juga yang tetap yakin optimis ya mengenai Ripple di sini teman-teman. Tetapi menurut saya di sini saya santai-santai aja lah gitu, kita enjoy the ride aja lah, kita nikmati seperti apa ya. Karena saya selama ini melihat Ripple ini sudah lumayan bagus lah untuk pergerakannya ya, dan kerjasama-kerjasama di luar itu menurut saya apa yang dikatakan oleh Brad Garlinghouse tadi, dia punya exposure juga di bank-bank yang jauh lebih besar di luar negeri, tidak hanya berfokus di Amerika saja teman-teman. Jadi menurut saya itu masih aman lah menurut saya. Tetapi jika teman-teman punya pernyataan lain ataupun informasi lain mengenai hal ini, jangan ragu untuk menuliskan di kolom komentar teman-teman, supaya kita bisa dapat sharing informasi, dan apa yang saya katakan di sini pun bukan informasi satu-satunya yang menjadi referensi utama, enggak seperti itu teman-teman. Di sini kita sharing diskusi teman-teman ya. Jadi kalaupun ada salah saya mengatakan di sini, kalian bisa benarkan saya dan saya akan memperbaikinya teman-teman. Kemudian teman-teman di sini saya ingin berbicara mengenai semua collapse yang terjadi ini, dan ini saya ambil dari Alistair Milne ya. Dia katakan bahwa oke, ternyata semua kekacauan ini terjadi teman-teman. Itu dimulai dari FTX, BlockFi, Voyager, Genesis, Silvergate, SVB, USDC, semuanya Amerika teman-teman. Semuanya Amerika. Dan inilah yang saya katakan sejak awal video ini tadi, saya bilang ya bahwa mereka ingin cekik ini bank-bank yang terkait dengan kripto teman-teman. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Gary Gensler di sini melakukan scrutiny segala macam. Kemudian Amerika Serikat mendukung apa yang dilakukan oleh agen-agennya untuk mencekik para bank yang berkaitan dengan kripto teman-teman, dan mereka yang dapat ini musibahnya. Jadi selamat menikmati menurut saya. Dan kayaknya memang dari awal saya katakan tadi, printer itu sepertinya akan mulai start lagi nih. Oke, dan sekarang ini kita berbicara mengenai global dikit ya, keluar dari dolar itu. Dan masih kaitannya juga dengan dolar sih sebenarnya ya, karena sekarang ini Iran dan Saudi Arabia ini sudah memberi sinyal untuk memulai era baru dengan Cina itu menjadi front dan centernya sekarang ini teman-teman. Kita tahu bahwa Iran itu di-ban di eranya Obama supaya dia tidak bisa menjual minyaknya dan menerima dolar sebagai pembayaran, dan akhirnya apa yang dilakukan? Dia barter teman-teman. Dia barter dengan Turki, dia barter dengan India, bahkan dianggap sebagai barter sampah. Tidak ada masalah bagi Iran pada saat itu teman-teman. Dan sekarang ini dia mulai dapat grup baru. Hegemoni dolar ini akan mulai terguncang ataupun akan mulai pudar sepertinya. Dan sekali lagi saya katakan memang tidak terjadi dalam waktu yang singkat, tetapi dalam beberapa waktu ke depan ini secara perlahan akan mulai bergeser. Ada shifting ekonomi ini teman-teman. Kemudian berkaitan dengan kita di sini yang ada di kripto teman-teman ya. Sepertinya apa yang diposting oleh Elon Musk di sini bisa menjadi semacam referensi kita ya. Di sini jangan ragu teman-teman, karena di sini dikatakan bahwa kripto adalah scam, simpan uang kalian di bank, kalian pilih di mana? Kalian pilih di mana sekarang ini teman-teman? Kemudian ada juga tombol yang satunya, bank ini scam, kemudian simpan uang di kripto. Itu pun kembali lagi ke pilihan kita teman-teman ya. Dan meskipun video ini sudah diedit ya teman-teman ya dari Simpson, saya ingin menayangkan lagi kepada kalian ini ya mengenai Simpson di sini ya, bahwa apa yang terjadi dengan bank crash ini, kegagalan sistem perbankan ini teman-teman, sudah cukuplah menjadi bukti kepada kita bahwa ada aset-aset kelas lainnya yang ternyata mampu menjadi hedge, mampu menjadi pelindung nilai ke depannya teman-teman. Dan itu pun balik lagi pilihan kita. Dan tetap teman-teman, this is not financial advice. Tetap lakukan riset kalian secara mandiri. Terima kasih telah menonton.
Selamat menunggu DCA karena banyak yang bertanya di kolom komentar. Bang, kapan ini turun? Kapan? Kemarin sudah dikasih diskon, mungkin akan dikasih diskon lagi. Be ready guys, siapkan cash kalian, jangan terburu-buru, jangan panik beli, jangan juga panik sell. Sekian dari saya, salam Black Cuan. Peace my friend.